Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Oke, good. Sudah siap semua untuk belajar ya? Oke, sebelumnya akan Ibu absensi dulu ya. Siapa saja tidak hadir hari ini? Kenapa? Oke, mudah-mudahan Afrizal bisa segera lekas sembuh sehingga bisa belajar bareng lagi sama kita ya. Oke, amin. Semuanya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, thank you. Ananda semuanya, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita dalam pertemuan sebelumnya? Oke. Oke, good. Thank you. Apa itu berpikir secara komputasional? Oke, thank you. Good. Oke ya, aplaus buat teman-temannya. Anak-anakku semuanya, jadi materi kita yang sebelumnya tentang berpikir secara komputasional itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang etika dan resiko dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, nanti dalam penggunaan kecerdasan artifisial ini ada etikanya ya, dan ada resikonya juga. Maka dibutuhkan berpikir secara komputasional dalam hal ini. Selanjutnya di sini di dimensi profil lulusan nanti diharapkan di sini adalah penalaran kritis dari kalian ya, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Capaian pembelajaran pada materi kita hari ini yaitu peserta didik mampu menerapkan prinsip etika serta mengenali potensi resiko dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial generatif. Nah, lintas disiplin ilmunya di sini ada kolaborasi dengan mata pelajaran lain ya, Nak, yaitu PPKN, yaitu hak dan kewajiban sebagai pengguna teknologi digital. Dan di sini juga bisa berkolaborasi dengan bahasa Indonesia, yaitu keterampilan menyampaikan opini secara lisan dan tulisan. Dan juga dengan mata pelajaran IPS, yaitu dampak sosial teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak di sini dalam pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar etika dalam penggunaan AI generatif. Dan yang kedua, mengidentifikasi resiko penggunaan AI generatif seperti defect, penyebaran hoax, dan pelanggaran privasi. Dan yang ketiga, yaitu menyampaikan pendapat dan solusi terhadap isu etika AI secara kritis dan kreatif. Oke, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, siapakah yang sudah pernah mendengar istilah defect? Oke, apa itu defect? Adalah teknologi yang bisa memalsukan wajah, suara, dan video dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Oke, good, thank you. Oke, nah itu defect ya. Dan siapa di sini yang sering mendengar bahasa hoax? Atau kadang-kadang orang bilang hoax ya? Oke. Oke, thank you, good. Dan selanjutnya nih, dalam tujuan pembelajaran kita juga akan mempelajari tentang pelanggaran privasi. Ada yang sudah mendengar istilah privasi? Oke.
Oke, thank you. Nah, yang tujuan pembelajaran yang ketiga di sini kita ada menyampaikan pendapat dan solusi terhadap isu etika AI secara kritis dan kreatif. Maka di sini nanti kita akan mempelajari. Setelah kita bisa menggunakan AI, kita juga harus bisa punya solusi tentang isu-isu etika AI tersebut ya, Nak. Selanjutnya, topik pembelajaran kita hari ini yaitu etika dalam penggunaan AI generatif. Kemudian, resiko penyalahgunaan AI, hoax, plagiarisme, privasi, dan yang ketiga teknologi defect dan bahayanya. Rencana kegiatan kita hari ini. Praktek pedagogis yang kita lakukan, yang pertama berdiferensiasi, yaitu menyediakan tayangan visual dan teks untuk beragam gaya belajar. Jadi nanti akan Ibu tayangkan beberapa foto dan video secara visual ya. Dan selanjutnya kita ada berbasis proyek mini. Nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok tentang studi kasus AI. Dan yang ketiga kita akan melakukan reflektif, yaitu kalian nanti akan menulis refleksi pendek di akhir pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran kita di materi kita hari ini, kita bisa berkolaborasi dengan guru PPKN, Bahasa Indonesia untuk penguatan nilai moral dan kemampuan komunikasi. Selanjutnya di lingkungan pembelajaran, lingkungan kelas kolaboratif inklusif dengan dukungan media digital laptop, smartphone, tablet, proyektor, dan koneksi internet. Ini pemanfaatan digital. Nah, digital yang kita gunakan hari ini yaitu video pembelajaran edukatif. Contohnya tadi ya, deepfake, AI generatif, kemudian nanti ada program presentasi yang Ibu gunakan, dan juga ada aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini AI, Pictoster, OpenArt, dan lain sebagainya. Jadi memang aplikasi AI ini sangat banyak ya, Nak. Nanti ketika kalian mempelajari ini, kalian bisa secara autodidak mempelajari aplikasi AI yang lainnya. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan menggunakan juga aplikasi Kahoot untuk asesmen kita. Oke, sudah siap semuanya? Kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam pembelajaran awal kita. Nah, di sini adalah berkesan dan bermakna. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat video seseorang mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan? Atau gambar yang tampak nyata padahal itu palsu? Pernahkah? Pernah. Oke, nah sekarang Ibu tanya nih. Ini Ibu ada beberapa gambar nih di depan nih. Ada beberapa contoh gambar. Dari gambar pertama, menurut kamu ini asli atau palsu? Palsu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Ini berarti kalau palsu berarti ini buatan dari AI. Oke, good. Nah, sekarang ada lagi nih, Bu. Dalam bentuk video. Nah, ini videonya asli atau palsu? Palsu ya? Keren banget tuh, cantik banget tuh. Jangan mencari tempat Nah, yang ini. memaksamu harus sempurna, tapi carilah tempat di mana kekuranganmu bisa diterima. Sebab hidup bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menemukan lingkungan yang mampu memahami, menerima, dan mendukung kita apa adanya. Oke, video kali ini bagaimana? Asli atau palsu? Ini tadi kita lihat dia berbicara ya? Nah, ini menurut kalian dari video atau foto yang dibuat video? Foto yang dibuat video. Oke, itulah luar biasa AI ya, Nak ya. Jadi di sini kalian sudah belajar hati-hati apakah itu benar atau tidak. Kaitannya tadi yang kita pelajari tadi kayak deepfake, hoax ya. Kemudian plagiat ya. Nah, di sini juga kita ada privasinya. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh-contohnya dan ternyata kalian sudah bisa bedakan itu asli atau tidak. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasannya terlihatnya nyata. Ini kalau yang kalian lihat, oke, kebetulan adalah gambar atau video yang positif. Tapi jika kalian nanti ketemu gambar-gambar atau video-video yang negatif, yang mungkin berkaitan erat dengan privasi kalian, itu bisa lebih berhati-hati ya. Jangan mudah percaya, karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, di sini kan kalian sudah bisa bedain ya, mana yang asli dan palsu. Oke, good. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya, Nak.
Hari ini kita akan belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu, ayo kita coba kuis kecil dulu untuk tahu seberapa banyak yang kalian sudah tahu tentang AI. Nah, di sini boleh kalian buka aplikasi Kahoot. Silakan dibuka di Google. Kalian tinggal input PIN-nya ya. Silakan diinput dulu PIN-nya. 9875512. Nama panggilan. Konsentrasi. Apa yang dimaksud dengan defect? Oke ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa nih yang ada di skor paling atas? Yuli. Tuh. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menggunakan AI untuk menyontek PR termasuk contoh. Ayo, yang mana? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Treng-treng. Sudah menjawab, kita lihat urutannya. Wah, masih bertahan Yuli. Oke, good. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Salah satu resiko terbesar dari AI generatif adalah, ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Siapakah? Oke, masih bertahan Yuli. Good. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Mengapa menjaga privasi data penting dalam penggunaan AI? Ayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Treng-treng. Siapakah yang ada di pirum teratas? Rehan. Yang kelima. Bagaimana sikap yang tepat saat menggunakan AI? Konsentrasi, mana jawaban yang paling benar menurut anak-anak? 3, 2, 1. Wow, mantap. Satu orang yang ini ya. Kita lihat podium teratas ya. Siapakah? Tam 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 tam. Yang ketiga adalah Firliza, kedua Salma. Yang pertama siapa? Teng teng teng. Wah. Oke, good job enak, keren. Rehan, congratulations Rehan, Firliza dan Salma. Silakan maju Rehan, Salma dan Firliza. Ayo nak, maju ke depan. Congratulations. Ibu ada sedikit hadiah kecil. Mudah-mudahan kalian lebih tambah semangat ya. Firliza, Salma, Rehan. Good. Thank you. Tangan semuanya. Nah, tadi kuisnya. Asik? Menyenangkan? Nanti lagi mau? Oke, good ya. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran inti kita ya. Tadi kan kita hari ini sudah tahu dari awal akan mempelajari tentang etika kecerdasan artifisial. Nah, etika kecerdasan artifisial itu adalah seperangkat prinsip moral dan pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa pengembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi AI dilakukan secara adil, transparan, aman, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak asasi manusia, privasi, dan nilai-nilai sosial. Nah, di sini tujuan dari etika AI adalah menghindari penyalahgunaan teknologi, kemudian melindungi kepentingan manusia dan lingkungan, kemudian menjamin keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Nah, di sini kita juga akan pelajari tentang pengertian resiko AI. Resiko kecerdasan artifisial adalah potensi dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan AI, baik secara disengaja maupun tidak sengaja, yang dapat mengancam keamanan, privasi, keadilan, dan kesejahteraan manusia.
Nah, di sini ada beberapa contoh ya nak dari resiko AI. Yang pertama yaitu bias dan diskriminasi. Bias itu adalah kesalahan data ya nak. Maka dari AI ini yang terlihat oleh kita kayaknya cerdas banget, tetap kalian harus hati-hati ya. Bisa jadi dari hasil AI itu melakukan kesalahan data ya. Jadi di sini harus lebih arif bijaksana lagi. Nah, di sini bias dan diskriminasi yaitu AI belajar dari data yang tidak seimbang. Jadi keputusannya tidak adil karena tadi data yang didapat adalah salah. Maka kalau udah dihasilkan data yang salah, maka nanti dihasilkannya juga yang tidak valid ya, yang tidak sebenarnya. Kemudian yang kedua, pelanggaran privasi. Data pengguna disalahgunakan, contohnya pengenalan wajah tanpa izin. Kemudian yang ketiga, pengangguran teknologi. Otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia. Nah nih, begitu banyak ya nak ya di sekarang ini teknologi yang luar biasa yang sangat ada negatif dan positifnya. Gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya juga berdampak pada kita sebagai manusia, itu mengurangi pekerjaan kita justru karena banyak dilakukan oleh teknologi yang sekarang semakin canggih gitu ya. Contoh nih, misalnya nih dalam e-commerce, perdagangan. Sekarang menurut kalian perdagangan tuh lebih ramai di online atau offline? Online. Kalian lihat nggak begitu banyak pedagang-pedagang offline itu gulung tikar, ya kan? Nah, jadi kita memang harus berusaha untuk beradaptasi terhadap pengembangan teknologi yang ada. Kalau kita nggak mau beradaptasi, kita nggak mau belajar tentang teknologi, maka kita akan tertinggal, bahkan tergantikan oleh teknologi atau tergantikan sama manusia-manusia lain yang dia siap dan mau beradaptasi dengan teknologi. Oke, nak. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dengan perubahan-perubahan informasi teknologi yang semakin luar biasa. Selanjutnya, defect dan disinformasi. AI menciptakan berita palsu, manipulasi video, maka harus lebih bijak lagi untuk melihat berita atas kebenarannya. Jangan langsung kalian share, kalian bagikan, karena ternyata itu hoax ya, sesuatu yang tidak baik. Jadi kalian harus lebih arif bijaksana dalam membagikan berita-berita tersebut ataupun dalam bentuk video dan foto. Selanjutnya, serangan cyber berbasis AI. AI digunakan untuk hacking, phishing, dan malware. Nah, jadi bisa jadi ini ada terjadi kejahatan dalam dunia maya ya, dengan adanya kecanggihan teknologi yang luar biasa. Dan yang selanjutnya adalah AI tanpa pengawasan. Sistem otonom mengambil keputusan tanpa kontrol manusia. Jadi jangan sampai itu terjadi dalam kita. Makanya hari ini kita pelajari dan dikaji dengan lebih dalam, kalian bisa lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu contoh kasus nyata. Nah, di sini ada bias AI, algoritma rekrutmen memprioritaskan kandidat laki-laki. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan, bias adalah kesalahan data. Maka yang keluar ternyata di situ rekrutmennya memprioritaskan kandidat laki-laki. Padahal sebenarnya itu hasil yang salah karena data menggunakan data juga salah. Ya. Selanjutnya defect, video palsu yang digunakan untuk penipuan politik. Kemudian privasi, data pengguna bocor dari aplikasi pengenalan wajah. Maka hati-hati ya nak untuk screen wajah di aplikasi tertentu itu hati-hati. Apalagi sekarang sudah banyak pinjol dan lain sebagainya ya. Hati-hati. Kemudian defect tadi penipuan politik. Jadi jangan langsung percaya. Di sini banyak banget orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Jadi harus arif bijaksana apakah itu video benar, foto benar, atau itu adalah suatu fitnah yang dilakukan gitu ya. Oke, nah di sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Nah di sini kalian bisa diskusikan kasus yang Ibu berikan. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan studi kasus ya, yaitu pelajar menggunakan AI untuk menyontek, hoax, defect, kemudian pelanggaran privasi. Nah di sini tugas kalian diskusikan dan tulis solusi etis yang bisa kalian lakukan. Nah, nanti di setiap kelompok kalian maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke, anak. Ini Ibu bagikan
lembar ininya untuk kalian bisa diskusikan per kelompok. Bisa dibentuk dulu nak kelompoknya. Mungkin silakan mendekat saja ya. Mendekat. Silakan ya nak. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke ibu ya. Anakku sudah selesai semua untuk diskusinya? Oke, alhamdulillah. Silakan untuk kelompok mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Oke, sip, good. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Tim Bisa. Yang presentasi dari kelompok kami, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good, thank you. Plus buat teman-temannya. Untuk kelompok selanjutnya, silakan maju untuk presentasi. Oke, good, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good, thank you. Kalian sudah diskusi dan semuanya sudah presentasi ya. Maka di sini sudah kalian mulai pahami tentang materi kita hari ini? Oke ya nak. Nah, jadi nak, di sini walaupun di sini kita sudah ada teknologi yang luar biasa yaitu kecerdasan artifisial AI, tapi tetap kalian yakini bahwasannya kalian adalah yang lebih cerdas dari AI. Karena AI itu kan kita yang mengendalikannya, nah ya. Kita ya juga yang memberikan instruksi atau perintah kepada AI. Nah, berarti yang cerdas itu adalah kalian semua, bukan AI ya nak. Jadi harus tetap percaya diri pada kalian sendiri. Jadi untuk terus maju, semangat untuk menggapai cita-cita menjadi lebih baik. Jangan ada ketergantungan terhadap AI, karena AI di sini hanya sebagai alat untuk membantu, mempermudah pekerjaan kita ataupun membantu kita untuk lebih mempunyai banyak wawasan dan ilmu pengetahuan. Oke ya nak? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke ya nak? Nah sekarang Ibu ambil kembali ya LKPD tadi, silakan dikumpulkan. Oke, sudah semua ya. Terima kasih. Anak-anak, kita akan demonstrasikan ya untuk penggunaan aplikasi AI. Kita akan membuat foto dan juga video. Jadi dari foto yang kita buat, foto tersebut akan kita buat menjadi video. Oke, bisa kalian lihat di sini. Buka Google, kemudian kalian ketik Gemini AI. Nah, ini kalian pilih yang Google Gemini. Nah, di sini kalian langsung terbuka seperti ini ya, nak. Minta Gemini. Nah, di sini kalian ketikkan prompt-nya apa yang ingin kalian buat, gambar apa yang ingin kalian minta buat di Gemini AI. Seperti itu ya. Semakin detail prompt yang kalian buat, maka hasil gambar yang sesuai yang kalian inginkan akan tercipta. Contohnya seperti ini ya. Membuatkan foto seorang wanita muda Indonesia berdiri anggun
Dia berjalan di tengah lembah, memakai kostum nasional bertema Garuda yang megah dan bernuansa budaya. Gaunnya dress panjang berwarna merah, putih, dan perak dengan detail bordir emas, manik-manik, dan permata. Menggunakan jilbab syari yang warnanya senada dengan pakaiannya. Rok mekar lebar menjuntai ke bawah secara alami, menyapu tanah seperti kelopak bunga, memperlihatkan keanggunan tanpa membuka bagian kaki secara berlebihan. Sayap besar menyerupai bulu Garuda terbuka dari punggung berwarna putih dengan motif merah dan emas yang kaya detail. Mahkota tropis berisi bunga dan bulu warna cerah menghiasi kepala. Latar belakang berupa lembah hijau Indonesia dengan pepohonan tropis, kabut tipis, dan cahaya alami pagi hari. Pose berdiri percaya diri, penuh semangat dan bersahaja. Komposisi 9:16 ya nak untuk rasio fotonya. Gaya natural, etnik, dan anggun. Nah, jadi kalau detail seperti ini, maka insya Allah foto yang kalian inginkan juga sesuai yang kalian bayangkan. Jadi kita klik ini ya nak, klik ini. Nah, di sini kita tinggal tunggu proses di-generate dari Gemini Eye untuk menghasilkan gambar sesuai prompt kita. Tunggu sesaat ya. Dari prompt yang Ibu buat, ini tadi sudah di-generate oleh Gemini Eye dan hasilnya seperti ini nak. Bisa kalian lihat hasilnya. Tada! Wih! Wow, keren nggak? Keren nggak? Ya, tuh, Masya Allah ya. Kehebatan aplikasi AI ya nak. Jadi kita nggak perlu apa repot-repot ke salon ya. Ya nggak buat dandannya. Bener nggak? Terus kita nggak repot-repot beli atau nyewa bajunya, udah punya foto seperti ini ya. Masya Allah ya. Keren banget. Nah, ini ya nak. Dari foto ini wajahnya wajah siapa? Wajah orang ya. Pertanyaannya, bisakah wajah orang ini kita ganti menjadi wajah kita? Nah, nanti kita akan demonstrasikan juga untuk mengganti wajah ini menjadi wajah kita ya. Dan kita akan demonstrasikan juga nanti dari foto menjadi video ya nak ya. Untuk mengubah foto tersebut menjadi foto kita, kalian bisa buka di Google. Aplikasinya banyak banget ya nak. Nanti bisa kalian pilih. Di antaranya ini ada Face Maker Eye ya. Nah, di sini ada Face Maker Eye, ada FaceWave Online Free. Di sini juga ada Canva dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Nah, di sini bisa kita coba. Nah, di sini juga nggak harus lewat komputernya, jadi bisa lewat HP kalian. Nah, ini kita upload image-nya. Nah, di sini kalian lihat nak, di sini kan ada single face ya. Kalau single face, berarti foto yang kalian upload, yang kalian unggah, yang ingin kalian ubah wajahnya, hanya foto satu orang. Tapi kalau kalian pilih multiple face, berarti foto yang kalian upload itu foto yang lebih dari satu orang. Bisa dipahami nak? Oke, nah nanti kita upload di sini fotonya. Jadi, lupa Ibu download. Nah, ini kita klik ini untuk mendownloadnya dan kita bisa cek di sini di Explorer udah ada. Nah, kita ini upload ya. Kita cari di download. Nah, ini hasil tadi foto kita ya. Nah, di sini kita upload foto asli kita di sini ya. Jadi tadi kan ini hasil AI. Nah, di sini bagian sini adalah foto asli kita. Ya, misalnya ini misalnya foto kamu ya, nak. Kamu klik, kemudian open. Nah, ini di sini. Oke. Di sini kita pilih ini ya, nak. Klik ini. Tunggu sebentar loading ya. Nah, ini dia ya hasil dari Remaker Face. Jadi foto yang tadi kita hasilkan dari Gemini Eye yang masih foto wajah orang lain, ini kita sudah ubah menjadi foto kita sendiri. Ini tinggal kita download di sini ya, nak. Oke, selesai. Lanjut nih ya. Tadi kita udah buat foto sesuai prompt di Gemini Eye, kemudian merubah wajah di Remaker Face.
Sekarang kita buat foto ini menjadi video. Nah, untuk video kalian bisa buka Google dan klik Pics First. Nah, seperti ini nak, Pics First. Oke. Di sini upload foto yang tadi sudah kita rubah wajahnya menjadi wajah kita. Ini lagi loading ya. Nah, di sini kita masukkan lagi promptnya, nak. Jadi kita ingin video itu seperti apa gitu ya. Promptnya apa? Apakah dia berjalan anggun atau bagaimana seperti itu ya. Nah, ini keinginan kita, bayangan kita, imajinasinya apa. Contohnya misalnya gini. Video realistik perempuan tersebut sedang berjalan anggun dengan memegang gaun yang di bawahnya dan menunjukkan keindahan gaunnya. Dia berjalan begitu anggun dengan senyum lebar, penuh bahagia, santun, dan video sangat realistis. Contohnya seperti itu. Jadi semakin prompt kamu detail, gerakan yang akan dihasilkan akan lebih detail lagi. Kita coba ketik promptnya ya. Oke ya, seperti ini nak. Kemudian klik buat ini ya nak. Klik buat. Kita tunggu generate-nya, hasilnya. Nah, ini ya. Oke, kalian lihat jalan ya. Nah ini ya, ini jaringan internet jadi agak patah-patah. Bisa kalian lihat? Jadi promptnya sesuai keinginan kalian ya. Nah di foto ini sudah bergerak ya. Foto sudah berubah menjadi video. Oke? Menyenangkan? Sudah kalian buat promptnya? Sudah jadi? Oke, bisa ditunjukkan. Oke, hasilnya ya. Nah, Ibu ada satu lagi ya. Kita buka lagi Gemini Eye. Nah, di sini Ibu ada satu prompt lagi. Nah, seperti ini bisa kalian baca promptnya ya, nak. Di sini selain prompt yang kita masukkan juga gambar yang tadi, nak, yang kita buat tadi. Ini ya. Nah, ini udah masuk. Kalian lihat perubahan gambar yang Ibu buat dengan prompt yang ini. Anak bisa lihat ya, nak, perubahan foto yang tadi yang Ibu upload dengan prompt yang barusan Ibu input. Nah, fotonya kalian lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Masya Allah, luar biasa ya. Keren banget. Nah, ini tadi dengan prompt yang Ibu yang terakhir tadi. Hasilnya seperti ini. Oke? Keren banget ya? Keren nggak? Oke ya. Tuh. Nah, di sini kamu klik sini aja untuk download ya. Nah. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini, kita sangat menyenangkan? Ya. Alhamdulillah ya. Oke, kalian coba di komputer kalian. Oke, nah gimana hasilnya? Oke, sip. Ada kendala? Bisa ya untuk masukkan promptnya? Ini? Oke, sip ya, nak.
Oke, nah ini hasil dari praktek kita hari ini ya. Kita udah gunakan berapa aplikasi hari ini? Ada 3 ya tadi, Gemini Eye. Ada 4 ya malah, Gemini Eye, ChatGPT. Kemudian ada Pixverse, Remarkerface ya. Jadi untuk yang buat video, ini kalian tidak hanya pakai Pixverse saja, tapi juga bisa pakai Studio Art, boleh Open Art juga bisa ya Nak ya. Seperti ini ya. Nah ini hasil dari foto dari Gemini Eye. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Kita ada selanjutnya kegiatan pembelajaran kita adalah merefleksi, berkesadaran dan bermakna. Nah, sekarang Ibu ada tugas refleksi pribadi nih. Sekarang tuliskan refleksi pribadi kalian, bagaimana saya akan menggunakan AI dengan bertanggung jawab. Nah, ini kalian kerjakan sendiri, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Oke, akan Ibu bagikan ya lembar refleksi pribadinya. Anak-anak sudah selesai kalian mengerjakan refleksi pribadinya? Oke, silakan dikumpulkan. Oke, anak-anak semuanya, ini kita sudah sampai di refleksi ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanyakan, bagaimana kalian ya sebagai pelajar menggunakan AI dengan penuh tanggung jawab? Ya, silakan, Ibu. Menggunakan AI untuk mendukung pelajaran, bukan untuk Oke, good. Lanjut, siapa yang bisa menambahkan jawabannya? Oke, silakan Wahyu. AI digunakan untuk tujuan positif atau menambah produktivitas untuk menambah uang atau manipulasi. Oke, good. Thank you. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Willy, silakan. Oke, good. Ada lagi yang ingin menambahkan jawabannya? Oke, silakan Raffi. Oke, thank you, good. Applause buat teman-temannya. Oke, anak, bisa kalian pahami ya untuk pembelajaran kita hari ini, walaupun ada berbagai macam kecanggihan teknologi, kita tetap berpegang teguh pada etika dan penggunaannya secara arif, bijaksana, dan positif ya. Oke, sekarang hari ini kita sudah belajar tentang AI, tapi ingat, AI itu bermanfaat, tapi tetap memiliki resiko. Jadi benar-benar menggunakannya dengan arif, bijaksana. Nah, dengan sebagai pelajar, gunakan AI untuk belajar ya nak, untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, untuk menambah wawasan, agar pemikiran kita bisa lebih maju, lebih berkembang lagi, gitu. Berpikirnya lebih luas, jangan berpikir sempit. Berkaitan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu berpikir secara komputasional, itu kita benar-benar berpikir kreatif, kritis ya nak, kemudian berpikir luas, seperti kalian belajar untuk memprioritaskan mana yang lebih penting dari yang penting. Kemudian kalian bisa memecahkan masalah dari yang besar menjadi kecil, dari kompleks menjadi sederhana. Oke, anak. Nah, selanjutnya di sini juga kalian sudah mempelajari tentang deepfake dan juga hoax dan privasi. Jadi Ibu yakin kalian bisa menjadi suatu pelajar yang benar-benar memiliki etika AI dan menggunakan kecerdasan artifisial untuk hal-hal yang positif. Oke, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan, Mira. Jadi kesimpulannya adalah dengan pembelajaran kita hari ini tentang etika AI dan kecerdasan artifisial, kita dapat mengetahui bahwa kita harus menggunakan AI secara bijak dan tidak mengandung defect ataupun hoax. Oke, good, thank you.
selanjutnya. Siapa lagi yang bisa menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Novi. Kecerdasan artifisial memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, memecahkan masalah kompleks, dan mendorong inovasi. Oke, thank you. Good. Oke, nah itu beberapa kesimpulan yang sudah teman-teman kalian simpulkan. Jadi sini Bu akan menambahkan bahwa kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, di sini manfaat dan dampak KA juga terhadap masyarakat, terhadap kita semuanya juga meningkat. Nah, jadi dengan adanya KA itu hal yang positif adalah meningkatkan efisiensi kerja kita, mempermudah atau membantu pekerjaan kita. Oke anak-anak semuanya, di akhir pembelajaran kita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Jelas semua? Yakin? Alhamdulillah. Oke, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan? Alhamdulillah. Oke, nah untuk tugas selanjutnya di pertemuan kita berikutnya, kalian nanti bisa mempelajari lebih dalam lagi apa yang kita pelajari hari ini ya di rumah, dilatih lagi dan dipelajari kembali. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih belajar lagi, mengkaji ulang lagi dan mendemonstrasikan aplikasi-aplikasi AI yang bisa menjadi media pembelajaran buat kita semua. Oke, semangat? Coba tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ristika. Hari ini saya sebagai observer untuk melakukan observasi kepada rekan sejawat saya yaitu Ibu Aisyah Sunita. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Alhamdulillah. Dan untuk kegiatan pembelajarannya juga di sini untuk format pengamatan praktik pembelajaran automatic teaching di dalam pembelajarannya Ibu Aisyah sangat bagus, dan dalam penyampaian materinya sangat jelas, dan mudah-mudahan untuk Ibu Aisyah kedepannya lebih sukses lagi, dan untuk mencerdaskan anak bangsa lebih semangat lagi. Amin. Untuk hari ini dalam kegiatan observasi dan observer hari ini kita selesai, cukup sampai di sini. Untuk saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KKA, semangat terus, sukses terus. Menyala KKA. Thank you.